Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ummahat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kembali kita dimudahkan ya langkah kita untuk hadir di ruang meeting walaupun masih online ya. Semoga keberadaan kita ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini insya Allah kembali kita melanjutkan ya tadabbur surat Al-An'am surat ke-6 ayat 147 sampai 151. Saya bacakan terlebih dahulu per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kazzabuka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Artinya, maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Nah, jadi di sini masih terkait ayat sebelumnya, bagaimana orang Yahudi ya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kerasulan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan bahwa sikap mereka ini tadi ya ketika mereka mendustakan, katakanlah kata Allah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Artinya ketika seseorang siapapun ya termasuk kita sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman, manusia sebesar apapun dosanya, bahkan di sini termasuk mendustakan ya Allah, mendustakan Rasul, itu merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi Allah tegaskan rahmat Allah sangat luas. Artinya sepenuh bumi pun kita memiliki dosa, ketika kita sungguh-sungguh bertobat ya memohon ampun, maka Allah akan janjikan pengampunan ya dengan rahmat Allah yang sangat luas. Allah akan mengampuni selama orang tersebut ya nyawanya belum sampai kerongkongan. Nah, jadi pengampunan itu berakhir sampai nyawa di kerongkongan. Ketika Fir'aun, dia kan sadarnya ketika nyawa sudah sampai leher sini. Karena nyawa itu kan dicabut dari ujung kaki ya Bu ya, dicabut, ditarik ya sampai nanti keluar dari kepala. Nah, saat sudah sampai leher maka disitulah tobat sudah tidak diterima. Nah, karena itu di sini pelajaran bagi kita, ketika kita tersalah hilap ya maka segeralah kita bertobat, jangan pernah menunda-nunda karena Allah telah menjanjikan pengampunan ya, rahmat Allah sangat luas. Jadi di sini adalah kita harus optimis ya, walaupun selama ini kita mungkin banyak salah hilap dosa, ketika kita bersungguh-sungguh memohon ampun, maka yakinlah Allah akan mengampuni bahkan dosa mau sebanyak apapun ya, termasuk dosa yang sangat besar di sini adalah mendustakan kamu ya. Kamu di sini adalah Rasulullah dan juga mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi juga kita harus ingat ya, di sini Allah juga menekankan dan siksanya kepada orang-orang yang berbuat dosa tidak dapat dielakkan. Artinya di sini orang-orang yang berdosa pun jangan pernah lalai ya, karena dosa-dosa itu semuanya akan dijanjikan azab yang sangat pedih ya ketika dosa-dosa itu belum ditaubati. Nah, jadi sebenarnya dosa ketika kita bertobat di dunia sungguh-sungguh, maka habis dosa-dosa itu tidak akan kita bawa. Jadi yang disiksa itu ketika dosa-dosa di dunia ini tidak kita tobati, lalai kita tobati dan ajal sudah habis.
Nah, itulah yang akan mendatangkan siksa. Jadi beruntunglah kita yang masih bernapas ya ibu-ibu ya, yang masih diberikan kesempatan usia, masih ada waktu ya, segeralah kita bertobat sungguh-sungguh atas seluruh dosa kita, mulai kita balik ya, karena dosa itu dihitung ketika kita awal menstruasi, awal balik, maka kita berdoalah kepada Allah, memohon ampun, dosa-dosa kita mulai kita balik, mulai terhitung dosa, maka kita mohon ampun semuanya. Dosa yang kita ingat, yang kita lupa, maupun dosa yang sengaja dan tidak sengaja, berusahalah kita untuk taubatan nasuha, berusahalah untuk memohon ya rahmat Allah tadi, ampunannya. Nah, jadi pengajian ini salah satu ya, di majelis ilmu ini janji Allah adalah salah satu cara yang sangat mudah ya kita dapatkan untuk pengampunan dosa. Karena Allah janjikan majelis ilmu ini majelis bagi-bagi rahmat, bagi-bagi makfirah, bagi-bagi ampun. Bahkan Allah perintahkan seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di lautan, di dasar bumi, Allah perintahkan semuanya untuk memohonkan ampun dan memintakan rahmat bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sehingga kita bersyukur ya masih dibukakan pintu hidayah, masih dikaruniakan Allah hati kita untuk cenderung ya mengikuti kebaikan, untuk hadir di majelis ilmu, itu merupakan suatu tanda-tanda kebaikan yang Allah janjikan. Sebagaimana di dalam hadis, Rasulullah juga menegaskan barang siapa yang dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agama, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, demikian ayat 147. Di sini kita harus sadar tadi ya untuk tetap optimis bisa menjadi penghuni surga ya, bisa kita dijauhkan dari api neraka dengan cara bersungguh-sungguhlah kita di dalam kehidupan ini untuk mentaati Allah senantiasa dan menjauhi maksiat. Kalaupun tergelincir ya salah hilap, maka segeralah bertobat sebelum ajal sampai tadi kerongkongan ya. Dan kita juga harus ingat bahwa dosa-dosa sekecil apapun ketika itu tidak ditobati, maka janji Allah siksanya itu tidak dapat dielakkan. Nah, siksa Allah itu benar ya akan ada. Namun kita harus ingat juga di dunia itu berbagai macam cara saking sayangnya Allah kepada kita. Cara-cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa itu segala cara Allah berikan. Kita diberikan ujian sakit, diberikan musibah, itu adalah dalam rangka membersihkan diri kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita sabar dengan ujian sakit maupun ujian musibah atau apapun kesusahan di dunia ini, ketika kita sikapi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, maka semua itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sehingga kata Allah, orang beriman itu nanti berjalan di muka bumi tanpa dosa. Saking cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena itu selalulah kita berbaik sangka di balik setiap ujian itu, maka ada kebaikan yang sangat besar. Hanya saja kita yang belum tahu. Bahkan diceritakan orang-orang yang saat ini berada di surga ya, yang orang-orang yang nantinya yang selama di dunia itu sakitnya luar biasa, susahnya luar biasa, ketika di surga mereka itu pengen kembali ke dunia. Pengen apa? Yaitu pengen kembali mendapat kesusahan, pengen mendapatkan sakit. Karena ternyata nikmatnya surga itu luar biasa ya, ditinggikan Allah derajatnya di surga ketika dia sabar dan ikhlas menerima ujian apapun. Nah, karena itu jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Itulah dua kunci penolong yang dijamin Allah akan bisa menuntun kita senantiasa kuat menghadapi ujian dan cobaan. Sholat dan sabar. Itulah dua kunci yang dijamin Allah. Kemudian kita lanjut ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira. Nah, jadi pada ayat 148 ini, orang-orang musyrik tadi itu membela diri ya ibu-ibu ya. Jadi mereka itu membela diri, katanya kami berbuat jahat tadi ya, termasuk di sini mempersekutukan Allah, termasuk mereka mengharamkan sesuatu yang halal, membuat-buat hukum. Nah, kata mereka ini karena kehendak Allah katanya. Jadi seandainya katanya Allah itu tidak berkehendak demikian, maka kami tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, tetapi Allah bantah ya. Allah bantah di sini, katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Artinya masalah kejahatan, dosa-dosa itu kita tidak boleh menyalahkan Allah. Tidak boleh menyalahkan takdir. Karena di sini Allah tegaskan perkara takdir ya, perkara keputusan Allah itu adalah hal yang gaib. Karena itu kita tidak boleh menyatakan sesuatu yang gaib itu menisbatkan kepada Allah ya, artinya yang keburukan itu kita tidak boleh menyalahkan Allah. Karena Allah sudah memberikan yang real yang Allah berikan sangat jelas. Nah, karena di sini para ulama dan juga ahli-ahli bahkan orang-orang kafir ikut-ikutan ya memburuk-burukan Islam, dan mereka merasa tidak bersalah selama ini mereka melakukan dosa karena katanya itu kan takdir Allah begitu ya. Takdir Allah kami jadi orang jahat, takdir Allah kami jadi orang kafir begitu. Mereka tidak mau disalahkan. Nah, tetapi di sini Allah tegaskan bahwa Al-Qur'an itu sangat jelas. Sangat jelas. Nah, artinya di sini Allah sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita manusia, yaitu mana yang Allah ridai, mana yang Allah murkai. Sudah sangat jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, mana yang dilarang, mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan, mana yang disyariatkan. Kemudian Allah sudah beri kita akal untuk memilih. Nah, karena itu Allah ingin menguji manusia, mana yang dia mengaku taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia harus tunduk dan patuh mengikuti aturan Allah. Maka dia berusaha keras untuk mengikuti semua aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sehingga itulah yang real. Jadi kita di dunia ini, kata Allah, fokus saja laksanakan perintah Allah yang sudah sangat jelas ya di Al-Quran maupun hadis. Kemudian larangan Allah juga sangat jelas bahwa larangan terbesar, dosa terbesar itu adalah syirik. Ketika menyekutukan Allah, seperti yang kaum musyrikin lakukan, mereka adalah membuat-buat aturan ya, membuat aturan itu berarti mengambil hak Allah. Tidak layak bagi kita manusia yang mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, kemudian kita membuat-buat aturan, membuat larangan, membuat hal yang diharamkan seperti kaum kafir itu ya, itu merupakan hak prerogatif Allah. Nah, ketika manusia mengambil hak itu, berarti dia sudah dinyatakan tidak tunduk ya kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Nah, karena kunci pertama beriman itu ketika manusia tunduk sami'na wa ata'na, patuh dan tunduk kepada seluruh aturan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di sini Allah membantah dengan sangat jelas betapa buruknya sikap orang-orang kafir yang ketika mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, mereka menyalahkan takdir Allah. Nah, jadi tidak layak bagi kita orang yang beriman untuk menyalahkan Allah. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu betapa ingin kita itu menjadi ahli surga semuanya. Karena itu surga itu begitu mahal ya, begitu berharga sehingga hanya layak bagi orang-orang yang lulus ujian. Nah, orang-orang yang lulus ujian inilah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya untuk tunduk, patuh, ridho, sami'na wa ata'na kepada semua aturan Allah.
Nah, di sini kata Allah, maka itu hanya persangkaan mengira-ngira. Jadi kita tidak boleh sama sekali mengklaim ya dosa-dosa yang kita lakukan itu karena memburuk-burukan Allah, menyalahkan Allah. Karena Allah sudah memberikan jalan yang sangat jelas kata Allah. Jadi pada kita orang beriman cukuplah kita ikuti aturan Allah, jauhi larangannya. Kalaupun kita tersalah segera bertobat ya. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah apalagi ya. Nah, jadi kadang kan banyak ya Bu ya, kadang dikit-dikit apa itu disalahkan orang lain, disalahkan takdir Allah. Padahal semua kata Allah ya kesusahan yang kita alami, musibah itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, Allah ingin kita itu bersih. Karena selama ini kita lalai untuk bertobat. Mungkin kalau diukur-ukur ibadah kita tidak seberapa ya untuk layak kita mendapat tiket surga. Sehingga itulah cara Allah ya supaya kita ini bisa masuk ya tiket ke surga itu Allah berikan jalan-jalan yang kadang memang tidak kita sukai. Namun Allah tegaskan sesuatu yang kita anggap buruk itu belum tentu itu buruk di sisi Allah. Jadi berbaik sangkalah selalu terhadap semua takdir Allah. Nah, kemudian di ayat 149, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Nah, artinya alasan-alasan yang dibuat kaum kafir itu sangat lemah, tidak bisa diterima. Sementara alasan yang kuat itu hanyalah pada Allah. Hujah yang nyata itu adalah apa yang Allah sampaikan. Nah, karena itu sebenarnya kata Allah sangat mudah bagi Allah untuk misalnya menjadikan semua ini manusia seperti malaikat. Namun itulah ya yang Allah inginkan. Allah menginginkan yang layak masuk surga itu adalah yang lulus ujian ya, yang benar-benar berhak ya. Seperti kita lah mungkin saat ini mau masuk misalnya ke perguruan tinggi favorit, misalnya jurusan kedokteran Universitas Indonesia misalnya, itu kan tinggi ya grade-nya se-Indonesia misalnya. Maka yang bisa masuk ke situ tentunya yang bisa lulus seleksi ya. Nah, sama juga kita mau surganya Allah. Surga Allah yang paling bawah saja itu seluas dunia dan seisinya. Sampai Rasulullah tersenyum saking mewahnya dunia surganya Allah itu. Maka itu akan lebih sulit lagi kita dapatkan, artinya ya tidak serta-merta Allah memasukkan orang-orang tadi apalagi yang tidak beriman, apalagi yang bermaksiat ya. Karena hanya orang-orang yang layaklah yang mendapat kunci surga tersebut. Karena surga itu diperuntukkan orang-orang yang baik-baik ya, orang-orang yang Allah ridai, orang-orang yang Allah rahmati. Nah, karena itu di sini kata Allah kita layaknya mengikuti saja ya hujah Allah, mengikuti saja alasan-alasan yang Allah berikan di Al-Quran bahwa kalau kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka Allah akan jamin hidup kita bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kebaikan, apalagi di akhirat ya. Jadi ikutilah petunjuk yang sangat nyata. Sementara yang gaib-gaib, misalnya aduh takdirku apa ya nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak usah kita pikirkan. Selama kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu bangkit ya dalam ketaatan, untuk selalu menghindar dengan kemaksiatan, maka yakinlah kita akan meninggal dalam keridaan Allah, dalam husnul khatimah. Berbaik sangkalah selalu. Nah, demikian ayat ke-149. Selanjutnya ayat 150. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi' ahwa'al ladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minun والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini.
Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Nah, di sini Allah menantang ya orang-orang kafir tadi. Silahkan datangkan saksi-saksi ya yang menyatakan tadi bahwa Allah mengharamkan ini, mengharamkan itu seperti aturan yang mereka buat. Nah, tapi kata Allah, Rasulullah nggak usah ikut-ikutan bersaksi. Karena itu sudah jelas ya jalan yang mereka tempuh itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada hari akhirat dan menyekutukan Allah itu merupakan kebatilan. Jadi jangan pernah kita bersekutu kemudian kita ikut-ikutan ya membela orang-orang kafir karena sudah sangat jelas di Al-Qur'an dipisahkan mana yang hak, mana yang batil. Janganlah kita mengikuti kata Allah ya keinginan orang-orang kafir tersebut. Jadi janganlah kita berusaha ya memuluskan jalan mereka untuk menghancurkan Islam. Minimal ya kita sebagai umat Islam itu berusahalah kita mengatur diri kita untuk senantiasa mentaati Allah. Karena ketika kita sungguh-sungguh beriman, bertakwa, maka Allah akan menolong kita dari kehancuran. Baik kehancuran diri kita, keluarga kita, maupun negara kita. Jadi yang membuat negara kita hancur ini adalah sebenarnya umat Islam sendiri ya. Umat Islam yang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, bermaksiat merajalela. Itulah yang akan menurunkan azab dan kehancuran. Nah, pada diri kita juga seperti itu, yang mengundang keburukan kepada kita, penyakit, musibah itu sebenarnya adalah perbuatan kita sendiri. Ketika kita bermaksiat, ketika kita lalai bertobat, ya ketika kita menjauhi Allah, menjauhi Al-Qur'an, menjauhi zikir ya, maka disitulah sebenarnya akan mendatangkan penyakit hati ya. Pertama, iman akan meluntur ya, malas ibadah. Lama-lama akhirnya terseretlah kepada maksiat. Jadi ketika iman itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan sakit, lama-lama mati. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai iman kita untuk senantiasa mentaati Allah. Paksa diri kita. Kalaupun kita tersalah, segeralah kita bertobat. Kita kalau mau melembutkan hati kita yang masih keras, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Kemudian kan ada tuh Bu ya, mungkin ingat lagu Tombok Hati ya. Tombok Hati ada 5 perkara gitu ya, baca Quran dan maknanya, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh Bu ya. Nah Ibu mungkin masih hafal lagunya, silahkan itu nanti diresapi, itulah cara melembutkan hati kita ya untuk senantiasa kuat ya istiqomah di jalan Allah. Karena tanda-tanda iman kita sakit itu ketika kita mulai malas, pengajian malas gitu ya. Sholat juga kurang khusyuk ya, kemudian sedekah juga malas gitu, nggak semangat beribadah. Nah itu tanda-tanda iman kita sedang layu, harus segera dipupuk, harus segera dicas ya, jangan sampai mati. Nah kalau sampai mati susah Bu ya, kalau sudah sampai mati nanti Allah tutup lagi ya kan. Di Al-Quran Allah sering mengingatkan kita, kalau sampai kita jauhi ya Allah, maka Allah akan tutup hidayah itu. Nah, jadi jangan salahkan Allah ketika kita akhirnya semakin jauh ya, karena kita sendirilah yang menutup diri kita terhadap pintu hidayah. Selanjutnya ayat terakhir. Nah, ini nanti bisa kita maknai dengan sungguh-sungguh ya. Ayat 151 ini sampai 153 ini berisi wasiat yang sangat penting ya Ibu-ibu ya, bahkan dikatakan ini juga meliputi isi kandungan Al-Qur'an. Nah, diingat ayat 151 sampai 153. Namun kita hari ini hanya ayat 151 dulu. Jadi di sini adalah inti-inti ya dari ajaran Allah. Kita bisa melihat apa saja sih sebenarnya isi dari ajaran Islam. Maka disinilah dirangkum sebenarnya ya di ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Nah, di sini berarti hal-hal yang Allah haramkan, yang jelas-jelas dari syariat Allah, inilah yang patut menjadi perhatian kita. Jadi, karena Allah sudah membantah ya yang diharam-haramkan oleh kaum musyrikin, maka di sini Allah menjelaskan yang diharamkan Allah itu adalah ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang pertama. Yang pertama adalah jangan menyekutukannya dengan apapun. Nah, ini yang paling keras ya. Yang paling keras untuk kita jauhi. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ya, jangan sampai kita menduakan Allah. Jangan sampai kita menghamba, menyembah kepada selain Allah. Jangan sampai kita tunduk patuh kepada selain Allah. Nah, kita dibolehkan mentaati manusia, mentaati suami, mentaati yang lain, ulil amri maupun pemimpin ya, selama mereka itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Namun, ketika mereka sudah melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, maka haram hukumnya kita mengikuti, walaupun suami kita sendiri yang wajib kita taati. Jadi ketaatan kita kepada manusia itu hanya sebatas ketika manusia itu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka inilah yang paling pertama dan dosa yang paling besar ketika manusia itu menyekutukan Allah, ketika dia tunduk patuh kepada selain Allah. Nah, itu yang pertama, yang wajib ya, haram hukumnya kalau dilaksanakan. Yang kedua, perintah Allah di sini mengandung larangan dan juga artinya perintah. Artinya di sini kebalikannya, kita dilarang menyekutukan Allah, berarti kita diperintahkan hanya menyembah, mengabdi, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, artinya kita dilarang durhaka. Ini dosa besar yang kedua. Ya, urutannya bisa diurutkan begitu, Bu ya. Jadi di dunia ini dosa besar itu yang pertama tadi syirik. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Nah, jadi pahala yang terbesar juga di sini diantaranya adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah janjikan surga ya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita masih hidup, bersyukurlah, berarti kita masih punya dua pintu ya. Kalau punya dua orang tua, masih dua pintu surga yang harus kita jaga. Jangan sampai pintu surga itu tertutup ya. Selama mereka hidup khususnya, maka kita upayakanlah kita bisa memasuki surga itu lewat pintu berbakti kepada orang tua. Nah, pintu yang sangat mudah. Caranya bagaimana? Ya, kita berusahalah untuk menyenangkan hati beliau ya, hati mereka. Nah, berusaha kita perhatikan mereka ya, mereka itu biasanya bukan hanya uang atau apa ya, mereka lebih senang kalau kita itu memperhatikan ya kepada mereka. Namun kalau kondisi mereka juga susah, maka wajib bagi kita sebagai anak untuk berusaha membantu kehidupan mereka. Nah, di sini dengan berbakti kepada orang tua, terkhususnya kita ya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai istri, caranya kita berbakti kepada orang tua kita, kita juga harus berbakti kepada mertua. Nah, karena ketika kita berbakti kepada mertua ya, maka suami kita itu akan mudah hatinya tersentuh juga untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan sebaliknya ketika kita pasang permusuhan misalnya dengan mertua, biasanya suami juga tidak akan simpati ya kepada orang tua kita, karena mertua itu juga adalah ibu ya maupun ayah bagi kita, sehingga sama ya kita berbakti juga kepada mereka. Nah, disinilah pintu yang harus kita jaga. Walaupun sudah tidak ada, maka cara kita berbakti bisa dengan banyak-banyaklah kita beristighfar atas nama mereka. Kita mohonkan ampun ya untuk kedua orang tua kita. Bisa juga kita misalnya wakaf ya, berwakaf walaupun hanya 100.000 misalnya untuk tanah pesantren atau apa gitu yang wakaf itu luar biasa. Amal jariah soalnya ya, pahalanya amal jariah. Maka kita niatkanlah kita berwakaf ini, berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita. Maka kata Allah pahalanya untuk orang tua kita dan juga kita dapat. Jadi nggak rugi ibu-ibu. Kalau kita misalnya baca Quran, kita niatkan ini
pahalanya kuhadiahkan untuk almarhum bapakku, maka bapak kita dapat pahala yang sama dengan kita, jadi nggak akan rugi. Maka rugi malahan kalau kita hanya membaca untuk diri kita sendiri. Rugi kalau kita itu tadi bersedekah hanya niatnya untuk diri kita. Kita niatkan saja itu untuk orang tua kita, walaupun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka itulah ya yang luar biasa pahalanya, kata Allah, anak soleh ya. Anak soleh itu artinya anak yang selalu mentaati Allah, maka kebaikan-kebaikan anak tersebut juga akan dapat pahalanya kepada orang tua kita. Nah, itulah bentuk berbakti yang sebenarnya ya. Berbakti sebenarnya itu ketika kita sungguh-sungguh mentaati Allah, kita tidak bermaksiat, maka orang tua kita di sana yang sudah meninggal khususnya mereka akan tentram dan bahagia. Sebaliknya ketika kita bermaksiat di dunia, bisa jadi orang tua kita ya juga akan mendapatkan siksanya ya kalau mereka lalai misalnya mendidik kita. Namun kalau mereka sudah maksimal, misalnya seperti Nabi Nuh ya, sudah maksimal mendidik anaknya, namun anaknya tetap kufur, nah itulah berlepas diri. Maka kata Allah, nafsi-nafsi, artinya tidak ada lagi urusannya. Nah, kecuali kita misalnya lalai ya mendidik mereka dengan kesibukan kita, misalnya bisnis, sibuk urusan dunia, akhirnya kita lalai mendidik anak kita. Nah, maka bisa jadi dosa anak kita juga akan terikut ya kita. Karena itu berdoalah selalu kita memohon ampun. Tentu banyak sekali kita sebagai ibu ini kelalaian kita ya mendidik anak. Nah, sehingga kita mudah-mudahan jangan sampai lah ya mendapatkan dosa jariah ya dari keturunan kita karena kelalaian kita. Nah, semasa hidup inilah kita senantiasa mohon kepada Allah, senantiasa berdoa, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita amalkanlah itu setiap sholat ya, supaya anak keturunan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, jadi ini larangan keras ya untuk membunuh anak-anak karena miskin. Jadi jangan sampai ada pikiran ketakutan kemiskinan ya. Karena Allah itu ketika menciptakan manusia maupun makhluk apapun di dunia ini, Allah sudah jamin rezekinya masing-masing, bukan karena kita. Jadi walaupun kita sudah meninggal, maka Allah tetap akan hidupi ya anak-anak kita, tetap Allah akan mudahkan jalannya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kata Allah ya, tidak perlu kita stres memikirkan ya. Yang penting kita bekali saja dengan keimanan, dengan akidah yang kuat, ketakwaan, karena Allah akan jamin. Ketika beriman, bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi yang fokus kita bekali anak kita itu bagaimana mereka mempunyai iman yang kuat, akidah yang kuat ya. Nah, kita ingat bagaimana Nabi Yakub berpesan ya kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Itu yang paling beliau khawatirkan. Beliau inginkan hanya menyembah Allah ya anak-anak keturunannya. Maka dijamin anak-anak itu tidak akan menderita kelaparan, tidak akan kesusahan ya selama mereka sungguh-sungguh bertakwa, beriman ya. Nah, itulah kita panduan sebagai orang tua, tidak perlu khawatir ya akan nasib anak-anak kita, apalagi kalau sampai ya misalnya ada yang menggugurkan kandungan ya, sampai membunuh pada zaman jahiliyah itu memang mereka benar-benar karena ketakutan miskin itu sampai dibunuh anak itu ya. Nah, disinilah panduan bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah Maha Kaya. Nah, kita itu tidak kaya ya, jadi nggak usah khawatir walaupun kita tidak kaya, tapi Allah yang Maha Kaya. Maka kita mintalah kepada Allah apapun yang kita inginkan ya, untuk anak kita kesuksesan apapun, maka insya Allah ya akan Allah berikan jalan dari mana, bahkan arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian Allah tegaskan, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Nah, jadi Allah tegaskan rizki itu dari Allah. Jadi jangan merasa karena kita kaya kita akan mampu menyekolahkan anak, itu takabur kita ya. Nah, jadi jangan juga kita merendahkan orang lain, misalnya kamu miskin tidak mungkin, itu juga sangat dimurkai Allah karena yang memberi rizki pada hakikatnya adalah Allah ya. Nah, jadi di sini kita tidak boleh sombong ketika diberi nikmat, dan kita tidak boleh pesimis, tidak boleh juga tidak bersyukur ya ketika kesusahan, karena rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian di sini janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji. Nah, mendekati saja dilarang. Nah, perbuatan keji. Jadi
wala taqrabuz zina, kan ya, Allah larang jangan mendekati zina. Jadi zina itu kan sudah perbuatan dosa yang besar, maka mendekatinya pun dilarang, diharamkan oleh Allah. Mendekatinya itu dengan apa? Pertama mata nih, hati-hati. Jangan sampai kita melihat tayangan, tontonan ya yang berbau maksiat ya. Nah, yang berbau maksiat itulah nanti yang akan lama kelamaan akan masuk ke hati kita dan akhirnya memancing ya perbuatan untuk melakukannya. Nah, jadi banyak kejadian ya ibu-ibu gara-gara chat-chatan dengan mantan misalnya ya. Nah, nauzubillah ya akhirnya terjadi perselingkuhan. Nah, seperti itulah yang harus kita hindari di era seperti ini ya. Banyak sekali cara-cara setan ya untuk menyesatkan manusia bahkan ke dalam kamar-kamar kita ya melalui media sosial itu. Nah, maka kita jagalah mata kita, pendengaran kita ya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan, gibah dan lain-lain kita jauhi. Itu akan merusak hati kita, akan merusak iman kita. Jauhilah perbuatan keji, jangan kita dekati. Kemudian baik yang terlihat maupun yang tersembunyi kata Allah di sini ya. Baik yang nyata-nyata maupun yang tersembunyi kekejian itu benar-benar harus kita jauhi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, jadi memang dalam Islam itu ada hal-hal yang dibolehkan dibunuh. Contohnya orang yang murtad ya Bu ya. Jadi orang yang murtad itu dalam Islam hukumnya dibunuh. Itu kalau syariat Islam ditegakkan. Nah, jadi yang berhak membunuh itu bukan kita ya. Kalaupun ada yang murtad, yang berhak membunuh itu adalah negara Islam ya, hukum Islam. Jadi kalau sekarang ya kita tidak bisa melakukannya ya, tapi kita harus tahu bahwa memang dalam syariat itu ada yang dibolehkan dibunuh. Yang pertama tadi ketika seorang murtad, kemudian ketika dia dikisas ya, kisas itu ketika seseorang yang membunuh dengan sengaja, maka itu juga dihukum bunuh ya di dalam Islam. Kemudian rajam misalnya ya ketika seseorang berzina dan dia sudah berkeluarga, maka dia akan dirajam sampai meninggal ya, ditimpuki batu gitu ya, dikubur tinggal kepala, ditimpuki, dilempari batu, dilempari apa sampai meninggal. Itu hukum rajam ya. Maka besar sekali dosanya ketika wanita sudah berkeluarga dan berzina ya, wanita maupun laki-laki ya, nauzubillah min zalik. Jadi dosa zina itu hukumannya sangat berat ya, sampai meninggal dia harus dihukum, baru dosanya diampuni Allah ketika dia bertaubatan nasuha ya. Nah, demikianlah kata Allah, Allah memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, itulah larangan-larangan ya maupun perintah yang benar-benar dari Allah. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Nanti kita bisa lihat lagi selanjutnya di ayat 152 dan 153. Demikian pada hari ini, semoga dengan tadabbur Al-Quran pada hari ini kembali ya meningkatkan iman kita, kembali mencerahkan hati kita untuk senantiasa kuat di jalan Allah, senantiasa istiqomah ya. Karena dengan Al-Quran inilah Allah akan janjikan hati-hati kita akan senantiasa hidup ya, senantiasa tercerahkan, senantiasa kuat iman kita di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian ibu-ibu, karena waktu jualah ya, marilah kita sama-sama menutup ya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin 1-2 orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini Mbak? Mbak Dewi Bu. Oh ya Mbak Dewi, bentar ya Mbak ya, ya Mbak silakan.